Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid dengan NIM A231220012 dari kelas A Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi teori bilangan, yaitu materi kekongruenan, khususnya pada teorema 5.4. Teorema 5.4 pada sifat kekongruenan berbunyi, jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A ditambah C akan kongruen dengan B ditambah D modulo M. Nah, sebelum kita masuk kepada pembuktian teorema 5.4, terlebih dahulu kita akan membahas definisi kekongruenan, yaitu definisi 5.1, di mana jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila M akan membagi habis A dikurang B. Jika M tidak membagi A dikurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Sebagai contoh pada definisi 5.1 tadi, yaitu yang pertama, 12 akan kongruen dengan 3 modulo 9, sebab 9 membagi habis 12 dikurang 3. Contoh lain yaitu 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6, sebab 6 tidak membagi habis 31 dikurang 5. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian teorema 5.4. Nah, kita akan membuktikan jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. Nah, sebelum itu mari kita mengingat kembali teorema sebelumnya, yaitu teorema 5.1, di mana teorema 5.1 menyatakan bahwa A akan kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat, misalkan bilangan bulat itu K, sehingga A akan sama dengan M dikali K tambah B. Begitu pula pada pembuktian teorema 5.4 ini. Pada persamaan pertama dan persamaan kedua, kita menggunakan teorema sebelumnya, yaitu teorema 5.1, di mana pada persamaan pertama kita misalkan bilangan bulat itu adalah S, dan pada persamaan kedua kita misalkan bilangan bulat itu adalah T. Sehingga pada persamaan pertama A kongruen dengan B modulo M, berarti A sama dengan M dikali S tambah B untuk suatu bilangan bulat S. Dan juga pada persamaan kedua, C kongruen dengan D modulo M, berarti C sama dengan M dikali T tambah D untuk suatu bilangan bulat T. Jika ruas-ruas pada persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan, maka akan menunjukkan bahwa A tambah C akan sama dengan M kali S tambah B ditambah M kali T tambah D. Nah, jika kita golongkan, maka akan diperoleh A tambah C sama dengan M kali S tambah M kali T ditambah B tambah D. Lalu A ditambah C sama dengan M kali S tambah T ditambah B tambah D. Hal ini sesuai dengan sifat distributif. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan B tambah D, sehingga kita peroleh persamaan A ditambah C kurang B tambah D sama dengan M kali S ditambah T. Nah, dengan menggunakan teorema sebelumnya, yaitu teorema 5.1, sehingga ini berarti bahwa A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M, sehingga teorema 5.4 ini terbukti. Nah, setelah kita membahas pembuktian dari teorema 5.4, maka selanjutnya kita akan membahas contoh dari teorema 5.4 ini, di mana pada video kali ini saya akan membahas dua contoh. Contoh yang pertama, 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 29 kongruen dengan 2 modulo 9. Nah, jika ruas-ruas pada persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan, maka akan diperoleh 12 ditambah 29 kongruen dengan 3 ditambah 2 modulo 9.
sehingga diperoleh 41 kongruen dengan 5 modulo 9. Mengapa demikian? Sebab 9 akan membagi habis 41 dikurang 5. Nah, pada contoh yang kedua, di mana 23 kongruen dengan 2 modulo 7 dan 19 kongruen dengan 5 modulo 7. Dengan cara yang sama, jika ruas-ruas pada persamaan pertama dan persamaan kedua dijumlahkan, maka akan diperoleh 23 ditambah 19 kongruen dengan 2 ditambah 5 modulo 7. Sehingga kita peroleh 42 kongruen dengan 7 modulo 7. Sebab 7 akan membagi habis 42 dikurang 7. Nah, itulah tadi penjelasan dari teorema 5.4 pada materi kekongruenan teori bilangan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.